Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat pagi, baik. Oke, Baik, ada gangguan nggak dalam masalah masuk ke link ini? Ada problem gangguan sinyal atau gimana nggak hari ini? Nggak ada, Bu. Nah, oke, lancar. oke. Hari ini adalah hari pertemuan pertama kita, di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Monica Damayanti dengan latar belakang pendidikan, yaitu program pendidikan sejarah. Di sini saya akan mengajar mengenai mata pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini, mungkin saya akan membahas mengenai materi yang merupakan materi kelanjutan dari KD-KD sebelumnya, yaitu tentang peran tokoh nasional daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tema tema ini tuh merupakan tema kelanjutan dari KD sebelumnya yang membahas mengenai kemerdekaan dan disintegrasi bangsa. Tentu kalian udah mempelajari kan tentang, gimana sih, eee, negara ini tuh bisa merdeka, gimana sih, apa namanya, proses-proses untuk mencapai kemerdekaan melalui berbagai macam proses, lalu ada juga setelah kemerdekaan terjadi beberapa permasalahan seperti disintegrasi bangsa dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh yang akan difokuskan oleh Ibu yaitu mengenai peran dari tokoh-tokoh nasional dan, daerah. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, ini untuk materi kita, yaitu mengenai peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti yang udah tadi saya jelaskan tentang, gambaran besar adalah mengenai bagaimana tokoh-tokoh nasional dan daerah itu untuk memperjuangkan kemerdekaan dan gimana sih caranya tokoh-tokoh tersebut itu dapat memperkemerdekaan Indonesia yang sebelumnya itu telah diperjuangkan. Eee Ya, di selanjutnya ada profil saya, yaitu Monica Damayanti dengan program pendidikan sejarah. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi ini? Yaitu pertama, untuk mengidentifikasikan riwayat tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kita akan mengidentifikasikan gimana sih riwayat-riwayat tokoh tersebut, apa aja sih prestasinya, beliau lahir di mana, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, eee, peserta didik itu mampu melakukan analisis terhadap peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang peran-peran tokoh nasional dan daerah. Nah, setiap tokoh mmm, yang memiliki perjuangan atau berjuang demi kebangsaan Indonesia, itu kan bisa disebut sebagai pahlawan. Tapi tidak semua tokoh-tokoh itu dikatakan sebagai pahlawan nasional. Nah, ada nggak sih dari kalian yang bisa mendefinisikan apa sih itu pengertian dari pahlawan itu? Pak Rani bisa? Ya Bu, kalau menurut saya sendiri pahlawan itu, orang-orang yang diberi gelar oleh pemerintah Indonesia karena mereka itu telah gugur atau orang-orang yang telah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, entah itu yang sudah gugur ataupun yang sampai saat ini masih dikenang. Oke, bagus banget. Satu lagi deh, Aini bisa jelasin apa itu pengertian pahlawan? Eee, Menurut saya, Bu, seseorang yang menonjol dengan gagah berani untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu aja, Bu. Makasih, Bu. Iya, bener banget pernyataan dari teman-teman kalian. Jadi pahlawan itu adalah sosok atau tokoh yang, dia itu berani untuk memperjuangkan kemerdekaan ya. Banyak banget loh yang dipertaruhkan oleh pahlawan-pahlawan ini, baik harta, benda, bahkan nyawa untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan, mencapai kemerdekaan itu. Nah, di sini
ada beberapa tokoh perjuangan kemerdekaan yang akan Ibu bahas, yaitu pertama ada Soekarno, Hatta, lalu ada Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono, lalu ada Bung Tomo, dan Jenderal Ahmad Yani. Oke, pembahasan pertama dulu. Pertama mengenai Soekarno. Kalian pasti tahu banget kan dengan tokoh ini. Tokoh ini adalah tokoh presiden yang banyak dicintai oleh para kaum-kaumnya atau banyak dicintai oleh para rakyatnya. Soekarno merupakan seorang pemuda yang lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 21 Juni 1901, di mana peran Soekarno ini sangat menonjol dalam perjuangan mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana sih Soekarno bisa mempertahankan kemerdekaan dari awal kemerdekaan tahun 45 sampai masa berakhirnya jabatan, dia mempertahankan segala gelombang-gelombang politik yang saat itu tuh belum stabil perkembangannya di Nusantara. Nah, di sini akan Ibu bahas mengenai perannya satu-satu dulu, yaitu Soekarno ketika memperjuangkan kemerdekaan, dia itu mendirikan Partai PNI. Lalu dia itu dengan tegas menentang sistem imperialisme. Jadi dia itu emang benar-benar belak-belakan banget buat tentang sistem imperialisme yang dilakukan oleh Belanda ini. Makanya tak heran Soekarno itu sering keluar masuk ditangkap oleh Belanda, dan akhirnya itu Soekarno itu sampai membuat suatu pidato tentang Indonesia menggugat yang isinya itu menyatakan tentang gimana sih perlakuan si Belanda terhadap Nusantara, yang mereka tuh melakukan politik drainase yang menguras kekayaan Nusantara sampai membuat rakyatnya itu melarat seperti itu. Lalu Soekarno juga berjuang untuk kemerdekaan ketika dia itu mengikuti organisasi seperti BPUPKI, lalu PPKI, di mana dia itu membuat organisasi itu mampu berjalan hingga mencapai suatu kemerdekaan. Lalu selanjutnya Soekarno ini juga merumuskan naskah proklamasi. Kalian tentu ingat ketika tanggal 17 Agustus 1945 jam 3, Soekarno, Ahmad Subarjo, lalu Mohatta itu mereka sama-sama berkumpul di rumah Laksana Mede untuk merumuskan teks proklamasi yang kemudian akan dibacakan oleh Soekarno pada jam 10 nanti, pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945. Lalu selanjutnya tokoh yang fundamental lainnya adalah Mohatta. Mohatta itu sangat dikatakan memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soekarno karena mereka itu saling menjalin hubungan seperti persahabatan dan lain sebagainya. Makanya dia itu famous, bisa dikatakan famous juga kan. Dia merupakan seorang wakil presiden pertama Nusantara di Indonesia, dan juga ikut berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, apa sih peran-peran yang dilakukan oleh Mohatta ini? Yang pertama, dia adalah merumuskan teks proklamasi. Sebelumnya udah dijelaskan kan, kalau misalkan Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Mohatta ini sama-sama berkumpul di rumah Laksana Mede untuk merumuskan teks proklamasi. Karena kepintaran, karena kemampuan dalam berpolitiknya juga yang membuat si Hatta ini mampu untuk merumuskan teks proklamasi dan menyumbangkan buah pikirannya untuk dalam satu baris kalimat pertama teks proklamasi itu. Lalu selanjutnya ada Mohatta juga ikut mewakili Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi. Lalu ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, Belanda kan tidak serta-merta, merdeka Indonesia berarti dia benar-benar lepas pergi dari Nusantara, kan nggak seperti itu. Ada satu wilayah yang masih tetap dipegang teguh oleh Belanda, yaitu wilayah Papua, di mana atau Jayawijaya itu kan, di mana itu kan merupakan satu wilayah Nusantara yang seharusnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini Mohatta itu dan sebenarnya itu pejuang-pejuang lainnya juga bersama memperjuangkan freedom-nya atas Papua ini, namun kan belum bisa berhasil ya. Nah, di sini tuh si Mohatta itu berusaha untuk memperjuangkan wilayah tersebut melalui KMB seperti itu, atau Konferensi Meja Bundar. Lalu tokoh perjuangan kemerdekaan selanjutnya adalah Sultan Hamengkubuwono. Ada yang tahu nggak sih bagaimana peran dari
Sultan Hamengkubuwono ini? Coba Sarah, gimana Sarah? Baik, Bu. Sepengetahuan saya, peran Sultan Hamengkubuwono ini adalah mendukung perjuangan para gerilyawan dalam menghadapi Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono juga berinisiatif agar mengadakan serangan umum yang kemudian dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Ya, betul sekali. Aku mau dengar dari Anissa Dava deh. Kalau yang saya tahu saat itu kan sempat Indonesia kalau nggak salah berpindah pusat ya dari Jakarta ke Yogyakarta, dan itu atas usulan Sri Sultan Hamengkubuwono, dan akhirnya jadi dia, karena dia yang merupakan sultan di Yogyakarta, jadi untuk sementara pusat dari Indonesia itu dipegang sementara oleh beliau di Yogyakarta sebelum akhirnya dipindahkan kembali ke Jakarta. Seperti itu yang Good. saya tahu. Benar banget pernyataan dari teman-teman itu. Jadi, Hamengkubuwono itu memiliki peranan yang sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan. Dia itu merupakan orang yang mendukung banget nih tentang kemerdekaan Indonesia. Beliau juga yang mengusulkan ketika terjadi pertempuran di Nusantara, di mana ketika itu pusat ibu kota Indonesia itu sempat berpindah ke Yogyakarta seperti yang tadi Anissa bilang. Nah, dia ini yang mengusulkan buat ya udah nih silahkan dipakai dulu untuk tempat persembunyian para tokoh-tokoh yang sedang berjuang. Lalu juga Sultan Hamengkubuwono ini juga memiliki satu kayak percaya banget nih kalau misalkan Indonesia itu akan merdeka, dan dia itu memberikan semua kepercayaannya kepada Indonesia, padahal ketika itu Belanda itu membujuk beliau untuk menjadi Raja Jawa, tapi dia itu malah memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia, yang padahal saat itu tuh kondisinya masih kacau, tapi beliau itu percaya kalau misalkan Indonesia itu akan merdeka dan menerima kebahagiaan dan kemakmuran rakyatnya, seperti itu. Nah, ini nih salah satu, udah next slide kan ya? Nah, ini adalah salah satu tokoh perjuangan berikutnya, yaitu Bung Tomo. Nah, gimana nih peran dari Bung Tomo? Ada yang mau ngasih pendapat? Dava mungkin? Jadi Bung Tomo itu adalah pahlawan yang memberikan yang mengajak para pahlawan yang ada di Indonesia untuk mempertahankan Surabaya, karena saat itu ada serangan ultimatum yang dilakukan oleh Inggris dari udara, darat dan laut. Seperti itu. Jadi dia tuh semacam tokoh yang membakar semangat para pahlawan supaya tidak gentar dan mau melawan jajah. Ya, Itu yang good, saya tahu. bener banget. Jadi tuh bisa dikatakan kalau misalkan Bung Tomo itu adalah tokoh yang membakar semangat dari rakyat-rakyat Surabaya itu. Jadi ketika yang tadi udah disampaikan oleh Anissa Dava, ketika itu tuh Surabaya itu dibombardir oleh Inggris, terjadi serangan dari Inggris yang membuat kota itu tuh hampir mati total, bahkan hancur berlebur, tapi Bung Tomo itu membakar semangat rakyat dan mengeluarkan suatu propaganda seperti merdeka atau mati, yang akhirnya membuat rakyat Surabaya itu bahkan bukan rakyat Surabaya aja ya, bahkan banyak dari rakyat-rakyat luar kota yang datang bareng-bareng ke Surabaya dengan tujuan untuk kemerdekaan secara menyeluruh dari para kolonialisme itu. Jadi Bung Tomo itu punya peran untuk membakar semangat rakyat. Oke, kita udah sampai di ujung pertemuan. Saya harap kalian mampu untuk melakukan analisis terhadap peran-peran dari tokoh
yang telah saya jelaskan tadi dan mampu untuk mengidentifikasikan riwayat dari tokoh-tokoh tersebut dan mampu untuk mengimplementasikan bagaimana sih sikap-sikap mereka untuk mempertahankan kemerdekaan di dunia era modern sekarang. Jadi kalian mampu untuk mengimplementasikan sikap-sikap beliau untuk kemerdekaan yang saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.